Komandan Kodim 0721 Blora, Letkol Infanteri Agung Cahyono, bersama pegiat petani sorghum Kabupaten Blora, meninjau lokasi lahan tanam sorghum, seluas 20 hektar, di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung, Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025. Sorghum sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Sorghum memiliki potensi besar sebagai sumber karbohidrat lokal, yang dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Dandim menerima paparan dari pegiat petani sorghum, tentang tata cara proses tanam, dan pemeliharaan, serta keuntungan petani apabila menanam sorghum. Selain itu, Dandim juga diperlihatkan, contoh olahan pangan setengah jadi, yang dikembangkan dari sorghum, yaitu biji beras sorghum dan tepung sorghum. Dandim berharap, dengan adanya pegiat petani sorghum di Blora, sorghum dapat berkembang dan diminati oleh para petani di Blora, sehingga bisa menjadi pilihan pangan alternatif lokal yang sehat, dan sebagai upaya diversifikasi pangan. Menurut Dandim, selain mudah cara tanamnya, sorghum bisa panen 3 kali dalam sekali tanam. Hari ini, saya sama teman-teman dari komunitas ini, penggiat ini, tani sorghum, di daerah Randu Blatung ini, melihat prototipe ini, awal penanaman sorghum, luasannya kurang lebih 20 hektar nantinya ini. Jadi ini ada teman-teman sudah dari Pak Desa, kemudian teman-teman penggiat petani sorghum. Ini harapannya ke depan ini menjadikan makanan alternatif yang ibaratnya yang untuk sehat. Nah, ini mulai kemarin kurang lebih 2 minggu lalu Pak Mendes juga kegiatan di Todanan, itu ada juga luasan pembibitan sorghum juga, jadi mungkin Blora ini sudah mulai melihat ini apa namanya, untuk sorghum ini sudah mulai banyak. Saya harapan ke depan jadi pangan alternatif lokal di khususnya di Blora, yang mungkin bisa dikembangkan di tempat lain juga, karena ini tanamannya cukup mudah, kemudian perawatannya cukup mudah, dan mungkin murah, Pak. Murah, panennya bisa 3 kali nih. Sugianto, sebagai pegiat petani sorghum di Blora mengatakan, saat ini ia sedang proses hilirisasi pembuatan produk berbasis sorghum, meskipun masih tingkat lokal. Untuk hilirisasi, jadi ini kami berusaha membuat tepung, tapi mesnya masih rendah. Jadi kalau untuk masuk ke kalangan industri belum bisa, tapi sudah bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut Roy, sorghum dapat dijadikan sumber energi terbarukan, batang sorghum dapat menjadi bahan baku bioetanol, dan juga dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Roy juga berharap kepada pemerintah, sorghum nantinya juga bisa diserap oleh Bulog, karena sorghum juga termasuk ketahanan pangan. Berharap nanti dari Kementerian Pertahanan, apalagi ke Pak Presiden Prabowo, ini nanti produk sorghum bisa diserap oleh Bulog, karena ini termasuk ketahanan pangan, komoditas yang unggul, ditanam mudah, kemudian penggunaan pupuk kimianya signifikan berkurang 50%. Selainnya adalah pupuk kandang, pupuk yang bisa diupayakan sendiri oleh petani. Artinya kelangkaan pupuk itu sudah terjawab dengan komoditas yang tepat, dan batangnya bisa untuk bikin gula dan bioetanol, termasuk sebagai pakan ternak. Nah, ini ya. Pengembangan dan pemanfaatan sorghum merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung kemandirian pangan Indonesia di wilayah Kabupaten Blora.